Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami kembali hadir memberikan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Kali ini dalam edisi spesial kami berdua menggunakan pakaian korpri karena akan ada berita pelantikan P3K Kota Padang Panjang. Bersama saya Sinta Kurnia dan saya Deret Emarika. Inilah Padang Panjang sepekan selengkapnya. Dinilai memiliki komitmen terhadap perumusan dan penerapan kebijakan atau program kerja guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Wali Kota Fadly Amran kembali terima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra tahun 2022 untuk kedua kategori sekaligus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali diterima Wali Kota Fadly Amran. Kategori tersebut untuk kepala daerah dan pemerintah daerah, kota kecil. Nirwasita Tantra diserahkan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada Selasa 29 Agustus di Auditorium Sujarwo, Gedung Manggala Wana Bakti, KLHK. Penghargaan tersebut diberikan lantaran Wako Fadly dinilai memiliki komitmen terhadap perumusan dan penerapan kebijakan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Tercatat, secara berturut-turut, penghargaan Nirwasita Tantra diperoleh Padang Panjang kategori pemerintah daerah kota kecil pada 2020. Lalu kategori kepala daerah dan pemerintah daerah kota kecil 2021 dan 2022 kembali dua kategori kepala daerah dan pemerintah daerah kota kecil didapat atas komitmen yang konsisten tersebut. Haris Suyata, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul serahkan bantuan atensi dari Sentra Mulia Jaya Jakarta, Kemensos, kepada 155 warga. Yang terdiri dari kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, serta penyerahan bantuan kewirausahaan, pemenuhan kebutuhan hidup layak, dan alat bantu. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Sentra Mulia Jaya Jakarta, Muhyiddin. Bantuan asistensi rehabilitas sosial atau atensi dari Sentra Mulia Jaya Jakarta, Kementerian Sosial diserahkan Wakil Wali Kota Asrul pada Jumat 25 Agustus. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wawako Asrul kepada kelompok penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Kelurahan Ngelau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada Sentra Mulia Jaya Kemensos atas kepeduliannya terhadap masyarakat di Kota Padang Panjang dengan menyalurkan bantuan atensi ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKBP 3A Osman Binur menyatakan penerima bantuan ini sebelumnya sudah dilakukan verifikasi verbal yang dilakukan tim teknis dari dinasnya, bekerja sama dengan tim dari Sentra Mulia Jaya Jakarta, PSM, di masing-masing kelurahan pada Maret lalu. Sementara itu, Kabid Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Syafriman Taib mengungkapkan ada 3 komponen yang menerima bantuan atensi tersebut. Di antaranya kelompok rentan sebanyak 38 orang, penyandang disabilitas 73 orang, dan lanjut usia 44 orang. Untuk bantuan kewirausahaan ada sebanyak 57 orang penerima, pemenuhan hidup layak sebanyak 98 orang, dan alat bantu sebanyak 27 orang. Adapun masyarakat yang menerima yaitu mereka yang masuk ke dalam DTKS dan PPKS. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Bertempat di rumah dinas wali kota, rombongan BKMT dan Bundok Kanduang Larehnan Panjang dilepas oleh Wali Kota Fadly Amran ke Pekanbaru. Kegiatan ini dalam rangka orientasi lapangan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Bertempat di rumah dinasnya, Wali Kota Fadly Amran melepas keberangkatan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Padang Panjang melakukan orientasi lapangan, peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan ke Kota Pekanbaru pada Sabtu 26 Agustus. Rombongan BKMT berangkat bersama Bundok Kanduang Larehnan Panjang. Mereka berjumlah sekitar 100 orang melaksanakan kegiatan selama 2 hari pulang pergi, di antaranya menghadiri pengajian ke Masjid Ar-Rahman dan Masjid Agung An-Nur.
Rombongan didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Sedako Erwina Anggreni, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Ketua BKMT Kota Aziz Chan Bahar, dan pejabat terkait lainnya. Wako Fadli menyampaikan fasilitas keberangkatan rombongan ini merupakan bentuk apresiasi kepada BKMT dan Bondo Kanduang yang telah mensukseskan berbagai program Pemko Padang Panjang. Hari Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo Padang Panjang sepekan. Atas perhatiannya terhadap pendidikan Islam yang berkembang di Kota Padang Panjang, Sabtu 26 Agustus bertempat di Auditorium Ivan Waterpark. Wali Kota Fadli Amran dinobatkan sebagai anggota kehormatan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia wilayah Sumatera Barat. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia atau KBPII wilayah Sumatera Barat menobatkan Wali Kota Fadli Amran sebagai anggota kehormatan karena dinilai memiliki perhatian terhadap pendidikan Islam yang berkembang di Kota Padang Panjang. Di sisi lain, Wako Fadli memiliki latar belakang keluarga yang menjadi bagian dari KBPII. Menandai hal tersebut, Ketua Umum KBPII Sumbar El Yunus menyerahkan sertifikat anggota kehormatan kepada Wako Fadli Amran pada Sabtu 26 Agustus di sela-sela acara silaturahmi akbar lintas generasi dan musyawarah wilayah 6 KBPII Sumbar di Auditorium Ivan Waterpark. Acara turut dihadiri Deputi Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Woro Sulistianingrum, juga hadir Wakil Ketua Umum KBPII Ahmad Sukaatmaja dan undangan lainnya. Wako Fadli mengapresiasi anggota kehormatan yang disematkan kepadanya. Dirinya mengajak KBPII yang melaksanakan Muswil 6 ini bisa menghasilkan program yang implementatif dan aplikatif yang bermanfaat untuk masyarakat dan umat Islam di Sumatera Barat, terutama untuk pemuda pelajar Islam Indonesia. Hari Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo Padang Panjang sepekan. Pemirsa, Desa Wisata Kubu Gadang dinobatkan sebagai satu di antara desa wisata kategori maju oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini diselenggarakan pada perhelatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 yang turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran. Peraih penghargaan 8 terbaik klasifikasi Desa Wisata Maju. Juara harapan Desa Wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada perhelatan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur meraih prestasi membanggakan. Bukan hanya masuk sebagai 75 desa wisata terbaik secara nasional, melainkan dinobatkan sebagai satu di antara desa kategori maju oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kategori Desa Wisata Maju merupakan kategori tertinggi tahun ini. Kubu Gadang masuk 8 besar sebagai juara harapan. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibio kepada pengelola Desa Wisata Kubu Gadang Yuli Zazen pada Ahad 27 Agustus di Malam Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah. Malam puncak ADWI 2023 turut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Mai Harman, serta Lurah Ekor Lubuk Akbar Syah dan pejabat terkait lainnya. Wako Fadli mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih Kubu Gadang. Menurutnya prestasi ini diraih dengan tahapan yang sangat ketat dan tidak mudah. Dari total 4.573 desa wisata Indonesia, terkurasi sebanyak 500 besar sehingga menjadi 75 besar. Sementara itu, Yuli Zazen turut menyampaikan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang, Pemprov Sumbar, dan semua pihak yang telah mendukung Kubu Gadang. Hari Suyata, Padang Panjang, sepekan. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Wakil Wali Kota Asrul hadiri Dendang Kesenian Irama Minang yang bertempat di Kelurahan Koto Panjang, Senin 28 Agustus 2023. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian pemuda-pemudi terhadap kebudayaan daerah. Wakil Wali Kota Asrul kembali hadiri kegiatan Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM. Kali ini di Rau-Rau, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur pada Senin 28 Agustus malam. Dalam sambutannya, Wako Asrul mengucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi di Koto Panjang yang telah ikut peduli mengembangkan kebudayaan daerah lewat Dendang KIM.
Wako Asrul juga mengungkapkan pada tahun ini sangat banyak warga Padang Panjang mengadakan kegiatan untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-78. Sementara itu Lurah Koto Panjang, Wirajaya Septika menyebutkan kegiatan ini terlaksana atas kerjasama semua lapisan elemen masyarakat, mulai dari kelurahan, LPM, Karang Taruna, RT, dan lainnya. Turut hadir pada kesempatan tersebut LPM, Karang Taruna, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Octavian di Padang Panjang sepekan. Sebanyak 31 orang datua pucua dilewatkan dan diangkat sumpahnya lewat prosesi adat. Wali Kota Fadli Amran yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan selamat dan berharap para datua dapat menjadi suri tauladan bagi kaum dan masyarakat. Dilaksanakan di Medan dan Bapane, Kenagarian Pasialawe, sebanyak 31 datua pucua diangkat sumpahnya lewat prosesi adat. Mereka berasal dari suku Caniago sebanyak 17 orang, suku Piliang 5 orang, suku Gugun 5 orang, dan suku Mandahiliang 4 orang. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan selamat atas terselenggaranya kegiatan Akbar Batagak Pangulu Kenagarian Pasialawe, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 26 Agustus tersebut. Wako Fadli mengatakan kegiatan Batagak Pangulu ini merupakan hal yang luar biasa lantaran dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan para perantau. Dirinya berharap para datua bisa menjadi pemimpin sukunya dan bisa berkoordinasi dengan semua pihak. Ari Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Guna tingkatkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika di jajaran Pemko, Dinas Kominfo gelar rakor dan penguatan PPID, Wali Data dan Bako Humas pada Selasa 28 Agustus 2023. Rakor dan penguatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Pembantu, Wali Data dan Bako Humas pada Selasa 29 Agustus di Cafe Teras Kartini dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika di jajaran Pemko. Kepala Dinas Kominfo, Ampera, mengapresiasi atas kerjasama yang baik PPID Pembantu, Wali Data, dan Bako Humas di lingkungan Pemko. Terkait PPID Pelaksana, Pranata Humas Ahli Muda Hari Sulistyo berharap untuk terus meningkatkan kinerja di OPD masing-masing agar beberapa prestasi yang telah diperoleh tersebut dapat terus ditingkatkan. Sementara itu terkait Wali Data, Kabid E-Government dan Teknologi Informasi Diskominfo Antoni Arif menyampaikan Wali Data sangat erat kaitannya dengan PPID dalam capaian pembangunan daerah. Terkait evaluasi Bako Humas, Pranata Humas Ahli Muda Budiono menyampaikan aktivasi melalui media sosial hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Namun terkait aktivasi website masih ada beberapa OPD yang belum terupdate. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Octavian di Padang Panjang sepekan. Ikuti kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional ke-16 dan kejuaraan O2S SMP tingkat nasional. Wali Kota Fadli Amran lepas 2 atlet Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kota Padang Panjang Jumat 25 Agustus di Rumah Dinas Wali Kota. 2 atlet Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Forki Kota Padang Panjang yang akan wakili Provinsi Sumatera Barat dilepas Wali Kota Fadli Amran ikuti kejuaraan tingkat nasional pada Jumat 25 Agustus di Rumah Dinas Wako. 2 atlet karate tersebut M. Fadila Zikri pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 16 Palembang, Sumatera Selatan dan Syawal Alfitra Amanda pada kejuaraan O2SN SMP tingkat nasional. Wako Fadli mengatakan Pemko akan mendukung penuh para atlet yang nantinya akan mengharumkan nama Kota Padang Panjang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Sementara itu, Sekretaris Forki Padang Panjang Ian Stevenson mengatakan untuk kejuaraan Popnas 16 Sumsel akan digelar pada 26 Agustus hingga 3 September mendatang. Sedangkan untuk O2SN masih menunggu jadwal pasti dari pusat. Yan menyebutkan Forki saat ini juga sedang melakukan persiapan untuk mengikuti Kejurda dengan kurang lebih 40 atlet pada 31 Agustus di Kota Solok. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Padang Panjang sepekan. Atas perannya terhadap pengembangan digitalisasi di Kota Padang Panjang, Majalah Tempo berikan penghargaan apresiasi tokoh Indonesia kepada Wali Kota Fadli Amran. Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kota Makassar
Atas perannya terhadap pengembangan digitalisasi di Kota Padang Panjang, majalah Tempo berikan penghargaan apresiasi tokoh Indonesia kepada Wali Kota Fadly Amran. Penghargaan kategori pengembangan digitalisasi ini diserahkan bersama sejumlah kepala daerah lain, seperti Wali Kota Medan Bobi Nasution, Setiaji Wali Kota Malang, Khairul Wali Kota Tarakan, M. Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar pada Selasa 29 Agustus malam di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Diraihnya apresiasi tokoh Indonesia ini sekaligus menjadi sebuah pengakuan kepada Pemko Padang Panjang yang dinilai mampu mewujudkan Smart City dengan pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang diaplikasikan sebagai inovasi pelayanan terhadap warga kota. Adapun pengembangan digitalisasi yang didorong Wako Fadly diantaranya pembayaran cashless pajak bumi dan bangunan perkotaan, smart payment di sejumlah objek wisata pada proses birokrasi, penerapan tanda tangan digital. Pengembangan lainnya yaitu layanan perizinan online, administrasi kependudukan online, sistem pengaduan online, elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah atau cashless, termasuk juga peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk menjadi kota berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, Direktur Utama Tempo, Arif Zulkifli mengatakan, misi Tempo bukan sekadar akurasi berita, tapi tolak ukur pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang hadir sebagai keynote speaker mengapresiasi penganugerahan yang digelar Tempo tersebut. Apresiasi tokoh Indonesia Tempo ini terdiri sejumlah kategori, yaitu kategori peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan, kategori percepatan infrastruktur, kategori pariwisata berkarakter. Lalu kategori pengembangan digitalisasi, kategori pendorong ekonomi kerakyatan, kategori pendorong daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan 36 atlet Forky Padang Panjang peserta ajang Open Wali Kota Cup 2 Serambi Madinah Kota Solo dilepas oleh Wakil Wali Kota Asrul di halaman Balai Kota, Kamis 31 Agustus 2023. Bertempat di halaman Balai Kota pada Kamis 31 Agustus, Wawako Asrul didampingi Ketua Forky Padang Panjang, Afrizal Syafri, dan pengurus Forky lainnya melepas 36 atlet Forky Padang Panjang yang akan mengikuti ajang Open Wali Kota Cup 2 Serambi Madinah Kota Solo yang dimulai pada Jumat 1 September dan berakhir pada Ahad 3 September mendatang. Saat pelepasan tersebut, Wawako Asrul mengucapkan selamat dan semangat kepada atlet yang akan bertanding dan semoga membawa harum nama Kota Padang Panjang. Wawako Asrul menekankan sportivitas merupakan hal penting, jaga kesehatan serta pola makan agar maksimal dalam mengikuti pertandingan nanti. Sementara itu, Afrizal menyebut sebanyak 36 karateka terdiri dari 20 putra dan 16 putri yang akan bertanding di Kota Solo. Harapannya semoga mereka mendapatkan medali dalam kejuaraan ini serta bisa berkembang lebih baik. Putri Fadila Azma dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadly Amran apresiasi KNPI Padang Panjang yang gelar Lomba Orasi Kemerdekaan dan Kebangsaan. Kegiatan ini berlangsung di Medan Nanbapaneh, PDIKM Kota Padang Panjang. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengapresiasi KNPI. Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Lomba Orasi Kemerdekaan dan Kebangsaan memperingati HUT RI ke-78 pada Kamis 31 Agustus di Medan Nanbapaneh, PDIKM Kota Padang Panjang. Wako Fadly menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada KNPI Padang Panjang yang telah menggagas kegiatan yang syarat dengan nilai edukasi dan patriotisme kebangsaan ini. Wako Fadly berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi momen lomba dan seremonial semata, tetapi juga menjadi titik awal untuk aksi konkret menuju masa depan yang lebih gemilang. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Padang Panjang Andi Arianto mengatakan kegiatan ini bertujuan membuka ruang edukasi dan kolaborasi siswa-siswi serta memberikan wadah bagi mereka dalam mengasah kemampuan berorasi yang baik dan berkualitas. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dukung program P43N guna membentuk kampung bebas narkoba. Pemko dan Polres Padang Panjang tanda tangani MOU kerjasama Kamis 31 Agustus 2023.
Penandatanganan MOU antara pemerintah kota dan Polres Padang Panjang dilakukan guna mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dalam pembentukan kampung bebas dari narkoba. MOU ini ditandatangani Wali Kota Fadly Amran dengan Kapolres AKBP Doni Bramanto pada Kamis 31 Agustus di pendopo rumah dinas Wako dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda dengan Kasatres Narkoba Polres AKP Yadi Purnama. Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran mengatakan ini merupakan gerakan yang sangat prioritas serta bentuk sinergitas pemerintah kota dengan Polres dalam melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan narkotika. Karena ada keuntungan yang berlipat-lipat ganda di situ. Jadi kalau tidak bekerja sama kita memperhatikannya, dia akan lalu begitu saja. Apalagi tadi Pak Kapolres sampaikan, mereka ini kan pengguna yang sangat hati-hati ya. Penjualnya juga sangat hati-hati. Jadi kalau tidak masyarakat yang jauh lebih hati-hati, ya mereka akan terlepas begitu saja. Sementara itu Kapolres Doni Bramanto mengatakan dalam P4GN ini Polri menginisiasi pemerintah daerah untuk membentuk kampung bebas dari narkoba dengan menetapkan suatu wilayah setingkat kelurahan. Kampung ini ditetapkan berdasarkan tingkat penyalahgunaan narkobanya. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Bertempat di hall lantai 3 Balai Kota, sebanyak 31 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terdiri dari 29 orang tenaga teknis dan 2 orang tenaga guru resmi dilantik dan diserahkan SK-nya oleh Wali Kota Fadly Amran. Sebanyak 31 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang terdiri dari formasi tenaga teknis sebanyak 29 orang dan tenaga guru sebanyak 2 orang resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Fadly Amran yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sony Budaya Putra, staf ahli, asisten dan kepala OPD pada Kamis 31 Agustus di hall lantai 3 Balai Kota. Dalam sambutannya, Wako Fadly mengatakan dengan diangkatnya formasi tenaga teknis dan guru ini dapat membantu menutupi kekurangan akan kebutuhan jumlah ASN yang ideal. Wako Fadly meminta P3K yang baru saja dilantik bisa menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, serta menjaga sikap dan perilaku dalam bekerja dan bekerja dengan aturan yang berlaku. Diva Febriana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Menutup turnamen sepak bola LPM Cup 2023. Wali Kota Fadly Amran apresiasi kegiatan yang dinilai dapat berkontribusi positif terhadap dinamika dan geliat olahraga di Padang Panjang tersebut. Terselenggara dengan sukses dan lancar, Wali Kota Fadly Amran mengapresiasi turnamen sepak bola LPM Cup 2023. Hal ini disampaikannya saat menutup kegiatan tersebut didampingi Ketua DPD LPM Novi Hendri, Sekdako Sony Budaya Putra, dan stakeholder terkait lainnya pada Kamis 31 Agustus di lapangan Ganting. Wako Fadly mengatakan Pemko akan mendukung penuh kegiatan positif yang tidak hanya mencerminkan kreativitas dan sportivitas, namun juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya pembinaan olahraga. Sementara itu, Novi Hendri menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota, Pemko melalui Disporapar, Bank Nagari, KONI, dan unsur lainnya yang sudah mendukung hingga suksesnya kegiatan tersebut. LPM Cup 2023 dijuarai kesebelasan Kelurahan Ganting yang setelah berhasil menghentikan langkah tim Kelurahan Tanah Hitam di posisi kedua pada laga final melalui adu penalti. Sementara itu, posisi juara 3 diduduki Koto Panjang setelah menumbangkan ekor Lubuk. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Pemirsa, partai final turnamen LPM Cup Kota Padang Panjang tahun 2023 antara Kelurahan Ganting berhadapan dengan Kelurahan Tanah Hitam berhasil memunculkan beberapa nama atlet-atlet berbakat yang mencuri perhatian. Di antaranya ada top skor yang diraih Abdul Latif dan pemain terbaik dari Rizky Febrian. Sejumlah nama berhasil mencuri perhatian dalam partai final turnamen LPM Cup Kota Padang Panjang 2023 antara kesebelasan Kelurahan Ganting yang berhadapan dengan Tanah Hitam. Ganting berhasil tampil sebagai juara melalui adu penalti. Beberapa bakat muda unjuk gigi dengan skill dan kualitas yang jadi sorotan ribuan penonton yang memadati lapangan Gunung Sejati Kelurahan Ganting pada Kamis 31 Agustus.
Sebut saja ada penjaga gawang Muhammad Farhan, penyerang produktif Aris Saputra yang telah membukukan 3 gol, serta winger mungil nan lincah Rizky Febrian dari Ganti. Dari Tanah Hitam, ada nama Sandi Maulana Putra yang punya kecepatan dan striker tajam Abdul Latif yang telah mengoleksi 5 gol sepanjang turnamen ini. Pertandingan final berlangsung sengit sejak awal menit pertama. Jual beli serangan silih berganti dibangun kedua kesebelasan. Namun selama 2 babak pertandingan normal tak satu pun gol tercipta. Kesebelasan Ganting yang merupakan juara LPM Cup 2018 kembali berhasil meraih juara setelah dalam babak adu penalti tersebut mampu unggul dengan skor 4-3. Sebelumnya, di pertandingan perebutan juara ketiga, Koto Panjang berhadapan dengan Ekor Lubuk juga harus berlanjut pada babak adu penalti setelah dalam pertandingan normal skor berakhir 1-1. Andes Maradona dan juru kamera Sauki Murtodo Padang Panjang sepekan. Jumat 25 Agustus 2023 di lapangan Bancalawe. Untuk pertama kalinya, Lagu ASN Berakhlak Indonesia Maju Pesat diputar dan dijadikan jingle lagu senam bersama ASN Padang Panjang. Usai pelaksanaan rekaman lagu ASN Berakhlak beberapa hari lalu, lagu tersebut langsung diperdengarkan dan uji coba gerakan senamnya bersama ASN Sekota Padang Panjang pada Jumat 25 Agustus. Jingle yang diciptakan musisi Ridwan Idma dan dinyanyikan 8 ASN Padang Panjang memang dipersiapkan sebagai musik senam ASN. Sekda Kosoni mengatakan sebenarnya jingle yang digunakan sebagai musik senam masih belum rampung proses editingnya. Namun karena tingginya antusiasme ASN untuk mengetahui lagu yang masih dalam proses pembuatan ini, maka diambil momen senam bersama ASN dari seluruh OPD untuk memperdengarkannya pertama kali. Sekda Kosoni berharap senam dengan jingle ini menjadi sosialisasi tentang budaya kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam bentuk yang menyenangkan, yaitu gerak dan lagu, sehingga pesan tentang budaya kerja bisa sampai kepada ASN. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo Padang Panjang sepekan. informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Dan ini juga menjadi edisi terakhir Padang Panjang sepekan bersama kami. Saya ucapkan selamat kepada Kak Derit yang telah lulus menjadi ASN P3K di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Sinta Kurnia yang telah berhasil lulus sebagai ASN P3K Bawaslu Republik Indonesia. Dan kami juga meminta maaf kepada seluruh pemirsa jika terjadi kesalahan selama kami membawakan acara Padang Panjang sepekan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa karena selama ini telah menjadi penonton setia Padang Panjang Sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami pamit dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.